berani berubah. Kita dilahirkan sebagai pemenang. Saya menjadi pemimpin sampai tingkat internasional karena tidak takut. Pemilihan pertama di Filipina lawannya profesor. Namun saya dapat nomor 2, nomor 1 Profesor Chalen Paul dari Thailand. Nomor 2 Romanus Wogasmea. Periode kedua Profesor Moon dari Korea. Profesor Dr. Moon dari Korea. Tetap saja yang nomor 2 Romanus Wogasmea dari Indonesia, sehingga menjadi wakil presiden. Dalamnya telaga mana dasarnya, airnya kelak pantang dirasa. Salam jumpa, apa kabarnya? Semoga sehat sepanjang masa. Kembang melati jangan dipindahkan, biarkan tumbuh berdahan-dahan. Selamat siang saya ucapkan, semoga berkah berkelimpahan. Bukit kelam di tepi laut, pohon mempelam, pohon mengkudu. Rindu mendalam hati terpaut, semakin siang semakin rindu. Rindu apa? Rindu akan pintu air yang steam out-nya lebih bagus. Pemimpin masa depan harus berani berubah. Untuk kita semua ini ya. Suatu hari, kalau Tuhan Yesus mengajar itu selalu dengan perumpamaan. Sehingga saya juga memberi dengan perumpamaan. Suatu hari seorang raja mendapat hadiah 2 ekor anak burung elang. Lalu dia berpikir bagus sekali kalau 2 ekor anak elang ini dilatih untuk terbang tinggi, maka akan lebih indah lagi dia memanggil pelatih burung yang tersohor di negerinya untuk melatih 2 elang ini. Setelah beberapa bulan pelatih burung itu melapor, "Bapak, seekor elang telah terbang tinggi dan melayang-layang di angkasa. Namun yang seekor lagi tidak beranjak dari pohonnya." Maka raja pun memanggil semua ahli hewan untuk memeriksa elang kesayangan ini. Namun tidak ada yang berhasil menyembuhkan dan membuat elang ini terbang lagi. Berbagai upaya telah dilakukan, namun elang ini tidak kunjung bergerak dari dahannya. Kemudian raja bertemu dengan petani yang sangat mengenal baik akan sifat elang, dan raja meminta bantuan petani tersebut. Keesokan harinya, ketika raja mengunjungi elang ini, ia kaget melihat elang ini sudah terbang tinggi oleh seorang petani. Ahli tidak bisa, hanya petani. Dengan penuh penasaran raja bertanya kepada petani, "Apa yang Anda lakukan?" Petani menjawab, "Bapak Raja, saya hanya memotong cabang pohon yang selama ini dihinggapinya. Dahan itu yang membuat selama ini nyaman sehingga malas untuk terbang. Jadi dahannya itu yang dipotong sehingga dia terpaksa harus terbang." Kita dilahirkan sebagai pemenang. Kita ditakdirkan untuk terbang tinggi. Namun ada yang memegang terlalu erat, yaitu ketakutan. Ya. Saya menjadi pemimpin sampai tingkat internasional karena tidak takut. Lawan saya profesor. Pemilihan pertama di Filipina lawannya profesor. Namun saya dapat nomor 2, nomor 1 Profesor Chalen Paul dari Thailand. Nomor 2 Romanus Wogasmea. Karena tidak takut. Periode kedua Profesor Moon dari Korea. Profesor Dr. Moon dari Korea. Tetap saja yang nomor 2 Romanus Wogasmea dari Indonesia.
sehingga menjadi wakil presiden. Jadi itu karena tidak takut. Pidato oke, kita pidato. Kau profesor pidato, saya juga tidak profesor pidato. Kau bahasa Inggris, saya bahasa Inggris. Kau mau Jerman, saya mau Jerman. Tidak apa-apa. Berani. Jadi ini saya mau mengajak kita semua untuk berani. Dalam kaitan dengan apa? Nanti sebentar kita lihat. Tidak ada yang mau melepaskan ketakutan itu dan tidak beranjak dari posisinya. Atau kadang kita terlalu memegang zona kenyamanan hingga takut dan tidak mau melepaskannya. Takut capek, takut ditolak, takut kerja keras, takut mencoba, takut ribet, takut rugi, takut gagal, takut tidak berkembang, takut pindah, takut repot, takut diejek, takut nggak bisa, takut investasi, takut prospek, takut follow up, takut sharing, takut belajar, takut mengembangkan diri, takut disindir, takut dicemooh, takut banyak lagi. Ini tidak boleh. Tadi ketua mencanangkan 1 juta anggota. Ini membutuhkan keberanian dari kita semua. Kalau kita tidak takut, tetap saja di dalam itu tidak bisa. Ya. Kita tidak boleh takut diperiksa darah. Saya baru periksa darah ini. Waktu kami di Dompu, saya periksa darah. Ini Pak Ketua menyaksikan. Dokter datang, periksa darah saya di Dompu. Darah tinggi, apa-apa. Tekanan gula darahnya tinggi. Saya pernah mencapai gula darah sampai 1000. Ini tanya Pak Ajudan. Kami periksa di Surabaya 2020, 1000. Periksa di RKJ. Tapi saya tetap seperti ini. Ya. Ya. Jadi kalau gula darah 1000 lebih, itu tidak bisa. Anggap tidak ada itu. Ya. Sampai 1000. Kemarin saya masuk rumah sakit ke Pantai, saya memang tidak sampaikan di Pak Ketua, itu 540 gula darah. Lalu sekarang 150. Kenapa? Karena tidak takut. Ini contoh-contoh konkret. Ya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai lembaga tidak takut diaudit, tidak boleh takut. Kenapa? Audit itu adalah sangat-sangat penting untuk lembaga keuangan seperti kita ini. Saya harus memberi contoh. Sebagai Wakil Presiden Kopdit Asia, ada satu Kopdit CU di Thailand, di Bangkok, yang betul-betul dibanggakan, Klongkuan Credit Union. Menjadi tempat untuk orang datang belajar. Hanya selama hidup tidak pernah diaudit. Sehingga tidak tahu. 3-4 tahun lalu ya mulai sampai bangkrut total. Ini contoh. Kita tidak bisa periksa diri, harus orang lain yang periksa supaya tahu bagaimana nafas hidup kita. Ya. Ini contoh. Saya harus omong pengalaman yang ini, saya harus omong supaya kita menjaga diri kita. Ya. Itu audit dari dalam, audit dari luar, itu penting sekali. Kenapa? Karena memamparkan laporan-laporan keuangan yang bagus, itu akan memberi tambah kepercayaan kepada anggota. Karena dosa yang membuat Kopdit mati ada 7. Waktu di Taiwan saya sampaikan, the 7 deadly credit union sin, 7 dosa yang membuat kredit mati. Harus disampaikan. Lalu mereka bilang, wow, Wakil Presiden yang lalu-lalu tidak omong tentang ini. Ya itu mereka, saya lain. Ya. Jadi seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan. Ya. Dosa yang pertama, external dependency, ketergantungan pada pihak luar. Tidak ada, Pak Ketua bilang berproposal kemana-mana, tidak ada. Gedung yang besar ini tidak ada proposal bawa map dari kantor ke kantor, no, tidak ada. Jadi itu tidak boleh ketergantungan pada pihak luar. Dosa yang kedua, confusing information of financial, laporan keuangan yang membingungkan. Nah, ini penting.
Laporan keuangan itu harus jelas supaya orang percaya. Kenapa? 10 faktor kunci sukses KUASI adalah kepercayaan anggota tinggi. Jadi, kalau kepercayaan anggota tinggi, jangan takut. Kalau kepercayaan anggota mulai menurun, ya Tuhan belausai. Dan ini harus dijaga. Dosa yang ketiga apa? Produk dan pelayanan yang tidak bersaing. Produk kita sudah banyak, tetapi pelayanan ini harus bersaing. Ada 1, 2, 3, 4, 5 COVID yang mati karena pelayanan. Anggota datang mau pinjam, bilang, kemarin juga datang, hari ini datang lagi. Bagaimana pelayanan yang model ini? Ya, anggota melihat pelayannya itu hanya bibirnya begitu aja sudah tidak boleh, ya. Harus dengan betul-betul, halo, apa kabar, apa yang dapat saya bantu. Saya selama 6 tahun sebagai wakil presiden, hotel yang sama saya nginap, Ambassador Hotel. Why? Kenapa? Karena begitu saya datang, petugas di depan, halo Mr. Rom, you come again, pipi kiri kena, pipi kanan kena. Siapa bilang mau pindah hotel? No. Jadi itu. Jadi ini penting, ya. Dosa yang keempat, apa? Publik sudah merasakan tidak percaya, ya. Jadi kalau masyarakat tidak percaya lagi, citra publik jelek kepada itu, tidak bisa. KUD, kau bilang mau hidupkan lagi, no. Citra publik sudah jelek. Tahun 2013, Gubernur Frans Leboraya undang saya sebagai pembicara tunggal untuk pertemuan kooperasi seluruh NTT di Flores Timur. Bupati Alor mengatakan, saya akan hidupkan lagi KUD Alor dengan APBD. Dengar. Waktu saya bicara, saya bilang, Pak Bupati, kira-kira berapa APBD? Tahun berapa tahun? Kalau 1 tahun sudah oke, tahun tidak mungkin dengan APBD. Sampai kapanpun tidak bisa. Kenapa? Melanggar swadaya. Karena koperasi itu adalah jati dirinya swadaya, kekuatan sendiri. Gedung yang besar ini tidak ada minta dari luar. Itu citra publik jelek. Lalu saya waktu bulan September 2013 saya ada di Nepal. Ada WA dari Universitas Katolik Kupang, Unwira. Bapak bisa beri ceramah umum. Saya dari Nepal, Kuala Lumpur, Jakarta, Kupang. Didampingi oleh Gubernur Leboraya. 500-an mahasiswa saya beri kuliah umum. Lalu saya omong tentang swadaya ini. Saya bilang, macam sekarang ini Gubernur di samping saya ini ada program anggur merah. Anggur merah. Saya bilang, adik-adik, selama Pak Gubernur masih gubernur, anggur ini merah. Tetapi setelah gubernur tidak lagi, anggurnya jadi anggur hitam. Saya ngomong. Begitu keluar pintu, dia bilang, Pak Romi, kita omong lagi tentang anggur merah. Saya bilang, sudah terlambat. Ini realita. Jadi itu kekuatan swadaya. Harus. Jadi ini penting, ya. Lalu dosa yang kelima, pelaksanaan administrasi keuangan tidak disiplin. Jadi para manajemen ingat itu, ya. Begitu uang masuk, catat, slip uang masuk, slip uang keluar, dan seterusnya catat. Contoh konkret, kita punya orang yang sementara ada di penjara. Jadi waktu pemeriksaan dari BPK menemukan ada kami pertemuan di kantor keuangan.
Jadi yang sekarang di penjara itu Neldis bilang tanggal sekian kepala BPBD ya perintahkan untuk saya keluarkan 33 juta. Tanggal sekian kepala itu ada di samping saya, kepala BPBD yang sekarang ada di penjara juga. Demi Allah, saya tidak pernah perintah, demi Allah. Ini pelajaran buat kita. Lalu pas kita bilang, kira-kira arahan dari Bapak bagaimana? Saya begini, saya hanya arahan 3B. Baik, benar, betul. Baik tujuannya, benar hukumnya, betul caranya. Baik, tujuannya baik. Keluar uang untuk belanja ini. Hukumnya juga benar, karena ada RAPB. Caranya, ini yang salah. Main perintah. Ini untuk pelajaran buat kita juga. Jangan manajer main perintah. Dan ini terjadi di 1-2 Kopdit di Flores Timur yang sekarang tenggelam. Ya, jadi harus betul-betul ikut catatan-catatan sejauh dengan ajaran administrasi Kopdit yang kita. Ya. Jadi ini satu peneguhan untuk kita semua. Ya. Jadi itu pelaksanaan administrasi keuangan harus disiplin. Semakin kita semakin besar, semakin administrasi harus semakin tertib. Itu juga penting. Jangan ketua mentargetkan 1 juta orang, lalu kita lemah-lemah, tidak bisa. Sehingga saya bilang harus potong tahan yang harus kita maju. Ya. Lalu dosa yang ke-6, cookie cutter loan analysis. Ya, analisa pinjaman seperti bagi-bagi kue itu juga tidak boleh. Ada pinjaman yang masuk, analisa baik-baik. Apa tujuan pinjamannya, kerajinan menabungnya bagaimana, periode prestasi masa lalunya bagaimana, harus dilihat baik-baik. Dan jangan pakai perasaan kalau memutuskan. Hei, dia ini keluarga saya di koperasi tidak ada keluarga. Suami istri saja di koperasi tidak ada suami istri. Itu tidak ada. Suami istri itu di rumah, bukan di koperasi. Ya, karena ada contoh. Bapak anggota, mama anggota, bapak datang bilang saya mau pinjam sekalian dengan yang istri. Nah, tidak bisa. Sekalian itu di rumah, bukan di sini. Ya, di rumah baru kami sekalian. Tapi di koperasi tidak. One man, one vote. Ya, satu anggota, satu suara. Jadi tidak boleh itu ya. Jadi ini ditegaskan. Dan selalu harus ditegaskan. Supaya kita tidak lupa. Semakin tahu kita semakin dipertegas. Sehingga otak ini tetap. Ya. Lalu dosa yang ke-6, dosa yang ke-7, analisa sosial filosofi sosial di atas citra bisnis biasa. Jadi jangan pikir itu usaha-usaha itu sosial. Nanti sebentar sore saya akan sampaikan tentang itu ya. Jadi kalau kita punya kios, saya contoh konkret ini Pak Alex saksi, di Lembata kemarin minggu lalu, saya mau isi pulsa. Ibu yang mendampingi saya itu, saya bilang, oke, Bapak nanti isi di kios ini. Padahal kios itu, kios dia punya. Ya, staf manajemen Kopdit itu punya kios itu. Jadi totalnya saya isi 75.000. Saya mau bayar, dia bilang, maaf Bapak. Bapak itu saya punya. Nah, ini keliru besar. Ya. Jadi kios itu punya uang, itu punya kios, bukan uang punya kau. Ya, jadi jangan pakai itu ya. Ini saya punya jadi tidak usah bayar, tidak ada. Kios ini, uang ini kios punya. Saya bayar 75 ini uang kios, bukan uang kau ini, tidak. Jadi saya tetap bayar. Kadang-kadang itu kios macet karena itu. Oh ini kami keluarga, oh ini tidak bisa. Jadi ini business is business. Ya. Money not belong to you, but belong to kios. Ya.
Jadi uang itu punya kios, bukan punya kau. Jadi itu contoh nomor 6 ya. Oke. Dan segala jenis ketakutan yang kita miliki itu harus dilepaskan. Lepaskan zona kenyamanan itu, kenali dirimu dan lembagamu, dan tumbuhkan kekuatan dan rasa percaya dirimu. Yang disampaikan ketua tadi harus tumbuhkan. Pak Leo Larantukan telepon saya dari Surabaya tentang penambahan anggota 1 juta orang. Mungkin sudah keluar atau belum, tetapi akan dimuat di majalah kita. Saya kupaskan betul-betul mengapa anggota. Karena satu kali kami bersama Pak Ketua di Jakarta, ada yang lebih mementingkan uang. Ya, jadi koperasi di Pekalongan itu dia lebih utamakan uang. Anggotanya 5.000, uangnya sekian triliun. Pak Ketua kita tidak mengutamakan manusia, anggota. Karena koperasi adalah terdiri dari anggota. Nah, ini yang harus kita samakan persepsi dari kita. Ini adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan uang. Ya, jadi ini harus dimengerti. Sehingga kalau tambah 1 juta orang tadi, nah itu karena kita kooperasi adalah kooperasi orang. Kenali dirimu dan potensimu, karena takdir kita seorang pemenang yaitu berani bermimpi 100 cabang 1 juta anggota. Berani, harus berani bermimpi. Saya juga sebagai anggota pintu air. Jangan pikir saya omongin saya tidak anggota. Tabungan saya hari ini saya tanya di pintu air di bawah, mereka bilang Bapak punya tabungan baru 70 juta. Mereka jawab, saya bilang, 70 juta kok baru? Ya. Mereka di bawah, Bapak punya tabungan baru 70 juta. Oh tidak apa-apa ya, baru 70 juta. Saya akan tingkatkan lagi kalau baru 70 juta. Ya. Dan ini beri contoh konkret. Bukan saya ngomongin lalu saya tidak anggota. Saya anggota lalu saya tidak menabung. No. Anggota menabung. Simpan teratur, pinjam bijaksana, angsur tepat, turut rencana. Itulah. Berani melangkah. Ini tadi Pak Ketua sudah menguraikan melangkah. Tapi dengan apa? Dengan kualitas yang bagus. Jangan hanya kuantitas, tetapi kualitas ini yang kita butuh. Berani berjuang habis-habisan sampai akhirnya akan sukses terbang tinggi. Saya tulis sini dream, pray, and action. Ya. Mimpi, berdoa, dan beraksi. Tadi juga Pak Ketua tekankan dengan doa. Karena apa? Bersama Tuhan segala sesuatu bisa terjadi. Jadi itu orang dari Tetun bilang apa? Which God all things are possible. Jadi, bersama Tuhan segala sesuatu akan terjadi. Dan ketika ada kesempatan, pergilah bersama teman lama, kumpul-kumpul, bukan sekedar makan dan ngobrol-ngobrol, tetapi harus ingat waktu hidup kita semakin singkat. Dari 50 sekarang tinggal 35, termasuk Pak Robert di belakang. Ya. Jadi itu hidup kita ya. Jadi tadi disampaikan 50 itu sebenarnya waktu itu 51. Karena saya datang dari Maumere memberi motivasi pertama kepada mereka 50 ini. Ya. Tanggal 1 April 1995 di bawah pohon coklat kakao. Sekarang saya datang lagi dengan gedung yang itu beda ya. Jadi itu yang penting apa? Tidak mundur. Orang bilang apa? Biar elang baja menyambar menukik rendah, biar peluru berdesing di atas kepala, tidak gentar dan pantang mundur. Jadi tidak boleh mundur, harus berani maju. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi. Mungkin lain waktu kita semakin susah untuk berjalan, menghabiskan sebagian waktu dengan teman atau sahabat, atau membuat hidup lebih sehat secara mental dan fisik. Umur itu seperti es batu, dipakai atau tidak dia tetap mencair. Begitu juga dengan usia, digunakan atau tidak digunakan secara bijak, umur kita tetap akan berkurang. Hal yang harus dilakukan setiap hari adalah tersenyumlah dan tertawalah dan bernyanyilah.